Ditemukan seorang pria paruh baya tergeletak dengan bersimbah cairan warna merah yang keluar dari tubuhnya. Diketahui sang pria ini dihilangkan nyawanya oleh anak dari tetangganya. Apa penyebab sampai sang anak ini berani berbuat seperti itu? Ini kasus tentang hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Yuk, mari kita sama-sama simak. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini bermula dari seorang pemuda berumur 25 tahun, kita sebut saja nama pemuda ini Jody. Jody ini tumbuh di keluarga yang cukup harmonis dan orang tuanya juga masih lengkap. Ayahnya Jody ini adalah seorang ayah yang selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya. Jody ini adalah anak laki-laki tunggal di keluarganya. Udah pasti ya teman-teman, Jody ini disayang banget sama orang tuanya. Tapi semua itu akhirnya berubah ketika Jody sudah mulai beranjak remaja. Suatu hari, ayah Jody ini mendapat tawaran pekerjaan di luar pulau. Ayah Jody sempat ragu-ragu nih, kalau misalkan dia mengambil pekerjaan ini, dia harus meninggalkan keluarganya. Tambah lagi saat itu Jody masih berusia belasan. Tapi di sisi lain, pekerjaan tersebut itu kayak menawarkan gaji yang cukup besar. Udah pasti ini akan sangat-sangat membantu perekonomian keluarganya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan keluarganya, dengan Jody dengan ibunya, akhirnya ayah Jody pun menerima pekerjaan tersebut. Dengan berat hati, ayah Jody pun meninggalkan istri dan juga anaknya. Dan sebelum berangkat, ayah Jody berpesan sama Jody, "Jody, kamu jaga ibu kamu baik-baik ya selama ayah berada di perantauan. Ayah usahakan ayah akan pulang sesering ayah bisa." Walaupun saat itu tinggal di luar pulau, tentu aja ayahnya si Jody ini masih menjaga komunikasi dengan keluarganya. Sesering mungkin dia melakukan panggilan telepon untuk ngobrol-ngobrol sama Jody dan juga ibunya. Gak pernah sekalipun nih ayah Jody ini melupakan keluarganya walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Ayah Jody ini menjadikan keluarganya sebagai sumber semangatnya dalam bekerja. Misalkan dia merasa capek, dia ingat ada keluarga yang harus dia nafkahi. Tapi sayangnya enggak dengan ibunya Jody. Ibu Jody ini sepeninggal suaminya itu semakin hari semakin merasa kesepian. Dia ngerasa bosan, apalagi saat itu suaminya tuh sangat-sangat jauh. Yang biasanya ketemu tiap hari, bercanda-bercanda, ini hanya cukup puas dengan telepon atau dengan pesan singkat. Apalagi ibunya Jody ini juga punya kebutuhan manusiawi seperti hasrat seksual yang ada dalam dirinya. Ibunya Jody malah mengambil jalan yang menurut saya sangat-sangat salah, yaitu ibunya Jody ini memutuskan untuk mencari pacar baru selama ayah Jody berada di pulau lain. Awalnya ibunya Jody ini cuma berusaha main api aja, iseng-iseng dia bersikap centil atau dibilang super friendly ke laki-laki lain. Kalau dilihat-lihat sikapnya ibu Jody ini bisa mancing hal gak senonoh ya teman-teman. Sampai akhirnya suatu hari, ibu Jody ini menemukan ada seorang pria yang bisa memuaskan hasratnya tersebut. Dan gak disangka-sangka, pria tersebut adalah seorang pengurus RT di desanya. Kita sebut saja nama pria ini Rian. Rian ini sebenarnya juga sudah berkeluarga, tapi dia tertarik nih kepada ibu Jody karena kegenitan ibunya Jody yang buat si Rian ini tergoda. Tiap kali ngomong, suara dimanja-manjain, senyum-senyum centil, lama-kelamaan Rian pun tertarik. Gak tahu ya apa yang ada dalam pikirannya Rian. Padahal Rian ini tahu persis ibunya Jody ini masih berstatus istri sah dari ayahnya Jody. Dan Rian pun sebenarnya kenal sama suaminya ibunya Jody ini. Dan dia tahu persis suaminya sedang merantau keluar untuk mencari nafkah buat keluarganya. Tapi itu gak menghalangi si Rian untuk kemudian memacari ibunya si Jody. Akhirnya mereka pun selingkuh. Mungkin mereka ini cuma pikir ya, ini tuh kayak hubungan iseng-iseng aja kok. Kita cuma saling mengisi kesepian satu sama lain, nggak pakai perasaan kok. Cuman ya sekedar memuaskan hasrat masing-masing kok. Kan si ibunya Jody ini tahu kalau Rian ini sudah berkeluarga. Rian juga tahu kalau ibunya Jody ini masih berstatus istri sah. Intinya mereka itu cuma iseng-iseng atau mungkin kalau istilah anak sekarang itu FWB ya, Friends with Benefits.
Mereka sama sekali nggak peduli dampak keisengan mereka itu ke keluarganya masing-masing. Gara-gara dibutakan nafsu, mereka mikir nih, pokoknya asal nggak ketahuan pasangan sah, aman-aman aja. Toh semua orang juga pasti pernah selingkuh. Saking parahnya teman-teman mereka berpikir seperti itu. Tapi memang bangkai yang ditutup-tutupi lama-kelamaan akan kecium juga. Jody yang saat itu sudah beranjak dewasa, akhirnya sedikit-sedikit dia mulai ngetahui nih kelakuan ibunya agak-agak ganjil. Dia ngelihat kalau keakraban antara ibunya sama Rian ini kok nggak wajar. Dan udah pasti Jody ini ngerasa kesel, marah, dia malu sama ibunya saat itu. Dia kecewa banget, kok ibuku tuh nggak setia ya. Padahal bapakku ini lagi di luar pulau, lagi kerja setengah mati untuk keluarga kita. Kok tega-teganya ya ibuku malah pacaran sama si Rian ini. Tapi saat itu ibunya sama sekali gak pedulikan kata-katanya si Jody. Waktu Jody mengingatkan ibunya, "Bu, jangan genit-genit, jangan deket-deket sama Rian. Ingat bapak, Bu." Ibunya sama sekali gak peduli. Mungkin dalam hati ibunya Jody, anak kecil tahu apa? Lagi-lagi ya teman-teman, gara-gara dibutakan nafsu, ibunya Jody sampai gak mempedulikan perasaan darah dagingnya sendiri. Dan itu membuat Jody sangat-sangat frustrasi. Karena Jody ini dilema, misalkan dia ngelapor ke bapaknya, udah pasti bapaknya gak bisa konsentrasi bekerja. Dan ditambah lagi, misalkan nanti bapaknya tahu, terus nanti orang tua cerai gimana? Jody gak tahu nih harus cerita sama siapa. Dan saking frustrasinya, Jody pun melampiaskannya dengan cara minum-minum dengan teman-temannya. Saat minum-minum inilah Jody menceritakan kesalahannya ke teman-temannya. Mereka pesta minum-minuman, mereka juga senang-senang. Tapi saat itu, begitu pesta itu selesai tengah malam, saat selesai minum-minum nih teman-teman, Jody tiba-tiba ngerasa seperti kesetanan dan dia berencana untuk pergi ke rumahnya si Rian. Karena dia anggap Rian ini adalah penyebab kehancuran rumah tangganya Jody. Sebelum pergi ke rumahnya si Rian, terlebih dahulu si Jody ini mengambil sebuah senjata tajam. Waktu sampai ke rumahnya Rian, langsunglah si Jody ini ngetuk-ketuk pintunya. Dia nggak peduli apa yang terjadi pada dirinya pada saat itu. Intinya dia cuma mau ketemu Rian, dia mau lukai Rian ini seberat-beratnya. Pintu rumahnya Rian akhirnya dibuka oleh anaknya si Rian yang tanpa curiga mempersilakan Jody masuk. Mungkin saat itu anaknya Rian tuh mengira Jody ini ada urusan penting atau darurat sama ayahnya. Setelah dipersilakan masuk, tiba-tiba aja Jody ini langsung nyelonong masuk ke dalam rumah. Dipanggil-panggil sampai anaknya si Rian, Jody ini gak peduli. Dan saat sudah masuk itulah Jody langsung menuju kamarnya Rian yang gak jauh dari ruang tamu tersebut. Dan Jody menemukan Rian dalam kamar dan tanpa banyak bicara Jody menghujamkan senjata tajamnya sebanyak 1 kali ke perutnya si Rian. Dan setelah itu Jody tariklah dari senjata tajamnya, dia lari keluar dan dia sempat juga lewat ke sebuah perkebunan. Dan disitulah dia membuang senjata tajamnya tadi. Sementara itu di rumahnya si Rian, anaknya si Rian dalam keadaan panik, dia lihat ayahnya sudah terkapar dengan cairan tubuh berwarna merah yang semakin banyak keluar dari tubuhnya. Anaknya Rian kemudian berteriak minta pertolongan dari warga sekitar. Gak lama kemudian warga sekitar pun berdatangan, mereka mencoba membawa Rian ke rumah sakit terdekat. Tapi ketika sampai di IGD dinyatakan kalau Rian ini sudah tidak lagi bernyawa. Keluarga Rian segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Dan pihak yang berwenang berhasil mengamankan Jody sekitar beberapa jam setelah kejadian tersebut. Jasad Rian kemudian diperiksa oleh dokter forensik. Dan hasil pemeriksaan ditemukan ada 1 luka akibat benda tajam di perutnya si korban. Hujaman benda tajam ini mengenai perut sisi kirinya korban dan mengenai organ limpa. Organ limpa ini terletak di perut sisi kiri. Organ limpa ini punya peranan penting di tubuh antara lain. Yang pertama, limpa ini menghilangkan sel darah merah yang sudah rusak dari tubuh. Yang kedua, limpa juga menghilangkan mikroorganisme atau partikel lain yang kira-kira berbahaya untuk tubuh. Waktu kita semua masih dalam kandungan, limpa juga berfungsi memproduksi sel darah merah. Tapi setelah kita dewasa, sel darah merah itu akan dihasilkan di sumsum tulang kita. Fungsi limpa itu sekarang lebih berfokus ke pengelolaan sel darah merah dan juga penyimpanan trombosit atau keping darah. Nah, trombosit atau keping darah ini adalah salah satu komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Misalkan ada perlukaan yang menyebabkan perdarahan. Limpa ini juga menyimpan sel-sel kekebalan tubuh dan jika diperlukan akan dilepaskan oleh limpa. Dan cedera limpa adalah kondisi yang sangat-sangat serius. Karena limpa ini merupakan jaringan yang sangat kaya akan pembuluh darah. Kalau misalkan robek maka terjadi perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan shock hipovolemik. Shock hipovolemik ini adalah kondisi medis yang ketika volume darah itu sangat-sangat berkurang drastis sehingga mengganggu kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh.
misalkan nggak tertangani dengan baik, maka organ-organ vital tidak akan mendapatkan oksigen dan juga nutrisi yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Dan pada kasus si korban alias Rian ini, perdarahan hebat akibat robekan pada limpa mengakibatkan terjadinya shock hipovolemik. Karena setelah mengujamkan benda tajam di tangannya, tadi itu kan oleh Jody, benda tajam tersebut langsung ditarik dari perutnya si Rian. Teman-teman, mencabut benda tajam yang menancap di bagian tubuh sebenarnya bisa memperparah keadaan. Kalau misalkan benda tajam ini menancap, memang benda tersebut akan merobek pembuluh darah. Tapi di saat yang bersamaan juga menekan pembuluh darah yang terputus. Kalau benda ini dicabut, maka pembuluh darah yang tadi tertutup sementara oleh benda tajam tadi akan terbuka. Akibatnya malah akan terjadi perdarahan baru yang sulit dikendalikan. Selain itu, saat dicabut, benda tajam ini bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut di jaringan sekitarnya. Oleh sebab itu, pada kasus benda tajam yang menancap di tubuh, sangat tidak disarankan untuk mencabut benda tajam itu. Segera bawa korbannya ini ke rumah sakit terdekat. Benda tajam yang menancap hanya boleh dicabut oleh tenaga medis profesional di lingkungan yang terkendali seperti di rumah sakit. Karena nanti di rumah sakit, dokter bisa menggunakan alat-alat seperti CT scan atau USG untuk menilai seberapa dalam benda tajam tersebut menancap. Dokter juga bisa mempersiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan perdarahan, dan jika perlu dokter juga akan melakukan tindakan bedah untuk memperbaiki kerusakan di jaringan. Sayangnya, hal ini tidak terjadi sama si Rian. Rian keburu mengalami perdarahan hebat akibat robekan pada limpa, dan Rian dinyatakan sudah tidak lagi bernyawa saat sampai di rumah sakit. Setelah diamankan oleh pihak yang berwenang di kantor pun, Jody dimintai keterangan untuk mengetahui apa motifnya. Dan saat itu Jody menjelaskan tentang hubungan gelap antara ibunya dan Rian. Jody ini merasa sangat-sangat kesal terhadap sikap ibunya yang enggak setia pada pernikahan yang sedang dijalani oleh ibunya. Jody juga merasa sangat-sangat prihatin dan kasihan sama ayahnya yang bekerja di luar pulau untuk ibunya dan juga untuk Jody. Tapi malah dibalas dengan pengkhianatan yang sangat-sangat kejam oleh ibunya si Jody. Jody ini cuma ingin memberi pelajaran pada Rian agar nggak lagi mengganggu pernikahan kedua orang tuanya. Jody ini ngaku dia tuh seberkali-kali bicara pada ibunya agar nggak selingkuh, agar memutuskan si Rian, agar setia sama ayahnya. Tapi lagi-lagi ibunya ini nggak mempedulikan Jody dan terus berhubungan sama Rian karena ibunya menganggap anak kecil tahu apa. Jody ini ngaku dia sudah lama mendam amarah dan juga dendam sampai dia tuh punya keinginan untuk melenyapkan nyawanya Rian. Tapi selama ini masih berusaha dia tahan. Dan di hari naas itu Jody pergi minum-minum dengan teman-temannya sebenarnya untuk menenangkan diri. Jody ini cuma ingin melepas penat sesaat dari masalah di keluarganya. Sayangnya saat Jody minum-minum, bukannya merasa lebih baik, Jody malah merasa semakin marah. Hal itu bisa terjadi karena pengaruh alkohol yang dikonsumsi oleh Jody. Karena alkohol itu bekerja di sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan kimia otak yaitu gamma aminobutyric acid atau disingkat dengan GABA. Di saat yang bersamaan, alkohol juga menekan aktivitas glutamat yaitu kimia otak yang lain. Efeknya, kemampuan seseorang untuk memproses informasi secara efektif itu terganggu. Orang yang mengkonsumsi alkohol akan lebih mudah marah dan mengambil tindakan-tindakan impulsif. Alkohol juga mengganggu fungsi bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, pemikiran rasional, dan juga pengendalian impuls. Akibatnya tadi, seseorang jadi lebih mudah bertindak tanpa memikirkan konsekuensi, bertindak yang impulsif. Pada kasus Jody, sebenarnya keputusan untuk minum-minum di saat sedang ada masalah, yang saat itu dia pendam sekian lama, itu sangat-sangat salah ya teman-teman. Karena alkohol juga meningkatkan respon emosional. Alkohol itu juga mempengaruhi serotonin dan dopamin yang mengatur suasana hati. Akibatnya seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Dapat terjadi ledakan amarah atau peningkatan agresivitas. Dan ketika sedang minum-minum itu, Jody mengatakan kalau bayangan ibunya yang berselingkuh sementara ayahnya yang merantau itu semakin terngiang-ngiang. Dia semakin merasa marah. Dan sebenarnya setelah minum-minum itu, Jody sempat pulang ke rumah. Di rumahnya itu dalam keadaan separuh sadar, ia ketemu sama ibunya dan dia bilang, "Bu, stop berhubungan dengan Rian, Jody nggak suka." Dan saat itu mungkin karena lelah dan kesal lihat anaknya dalam pengaruh alkohol, ibunya malah balik marahi si Jody. Mereka sempat bertengkar dan Jody emosi pun langsung keluar rumah.
Jody sama sekali nggak bisa mengontrol perbuatannya dan dia melakukan hal yang di luar dugaan. Waktu mendengar pengakuannya Jody ini, pihak yang berwenang berkata mereka tuh ngerti kesalahan Jody, tapi sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan tanpa harus ada kekerasan, apalagi yang sampai menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Ibu Jody akhirnya datang untuk melihat anaknya yang dibeku oleh pihak yang berwenang. Dan saat itu ibunya Jody cuma bisa menyesal karena dia sama sekali nggak menyangka kalau perselingkuhannya atas dasar iseng tadi akan berujung nahas. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ryan sudah telanjur kehilangan nyawa. Dan Jody, anak sematawayangnya tadi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Teman-teman, kejujuran dan komunikasi terbuka adalah dasar dari setiap hubungan. Dan perselingkuhan sudah pasti akan menghancurkan fondasi tersebut. Orang yang berselingkuh menurut saya adalah orang yang egois ya teman-teman. Karena mereka hanya memikirkan kesenangan mereka aja. Mereka tuh nggak peduli dampak dari tindakan mereka ke orang-orang terdekat. Contohnya Ibu Jody tadi, awalnya hanya berniat iseng untuk mengisi kesepiannya. Saya juga nggak bisa membenarkan tindakan yang telah dilakukan oleh Jody. Sangat disayangkan ya teman-teman kalau Jody ini memilih melakukan tindakan yang membawa kepuasan sesaat, tapi juga meninggalkan lebih banyak permasalahan baru. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan ke teman-teman, jangan selingkuh, karena setiap tindakan sudah pasti ada konsekuensinya. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.